Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Soul Land 2 berdasarkan versi novelnya. Jadi, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu agar tidak bingung mengikuti jalan ceritanya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di seri Donghua. Di sini, saya akan membahas cerita secara lebih mendalam dari sisi novel, termasuk banyak detail penting yang tidak ditampilkan atau hanya disinggung secara singkat di versi Donghuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar alur cerita anime dan Donghua versi novel. Kalau sudah siap, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam serangan besar yang telah direncanakan dengan sangat matang, sebuah cahaya putih raksasa terus mengebor lapisan pertahanan istana Kekaisaran Sun Moon dari langit. Meskipun penghalang pelindung istana terus mengeluarkan serangan balasan berupa sinar-sinar energi untuk menghancurkan cahaya tersebut, kekuatan itu tetap bergerak maju dengan stabil. Ketika cahaya putih akhirnya berhenti di permukaan penghalang, para insinyur jiwa yang mengendalikan sistem pertahanan sempat merasa lega. Namun ternyata itu hanyalah tipuan. Dari ujung cahaya putih tersebut muncul sinar yang jauh lebih kecil dan tajam yang berhasil menembus penghalang tanpa suara, menembus dinding tebal istana dan masuk langsung ke bagian dalam pusat istana. Xu Tianran yang menyaksikan kejadian itu segera menyadari bahaya besar yang akan datang. Dengan refleks yang luar biasa cepat, ia langsung mengaktifkan alat jiwa berbentuk manusia berwarna ungu keemasan yang membungkus tubuhnya sebagai perlindungan terakhir. Ia meringkuk untuk memperkecil area tubuh yang terkena serangan dan memaksimalkan kekuatan pertahanannya. Sesaat setelah persiapannya selesai, ledakan mengerikan mengguncang seluruh istana Kekaisaran Sun Moon. Dari bawah tanah muncul pilar cahaya putih yang melesat ke langit. Awalnya hanya sebesar lengan manusia, tetapi dengan cepat membesar dan menyebarkan gelombang energi putih ke segala arah. Bangunan-bangunan di seluruh istana langsung dilindungi oleh penghalang emas, tetapi cahaya putih tersebut terlalu kuat. Bangunan-bangunan hancur satu demi satu. Para penjaga istana menguap seketika tanpa meninggalkan jejak, dan kekuatan penghancur itu terus meluas. Melihat ancaman tersebut, seluruh sistem pertahanan rahasia Kekaisaran Sun Moon mulai aktif. Berbagai formasi dan simbol bercahaya muncul di seluruh istana. 16 pilar emas raksasa bergerak untuk menahan ledakan dan membentuk lapisan pertahanan tambahan. Namun, kekuatan cahaya putih tetap sangat mengerikan. Xu Tianran sendiri tersapu oleh gelombang energi tersebut. Beruntung alat jiwa pertahanan yang dirancang khusus untuknya bekerja hingga batas maksimal. Berbagai alat jiwa pelindung di tubuhnya hancur satu demi satu demi melindunginya. Setelah berhasil keluar dari area ledakan, kondisi Xu Tianran sangat mengenaskan. Alat jiwa berbentuk manusianya retak di banyak bagian, tubuhnya dipenuhi debu dan puing, sementara kaki prostetiknya hancur total sehingga ia hanya bisa merangkak menggunakan kedua tangannya. Sementara itu di luar Radiant City, Huo Yuhao dan Sekte Tang sedang melaksanakan tahap akhir rencana mereka. Huo Yuhao menyerahkan sebuah tabung perak raksasa kepada Hekaitu dan segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. 300 meriam jiwa berat mulai bergerak menuju gerbang spektral yang telah disiapkan sebagai jalur evakuasi. Sebuah penghalang emas besar melindungi seluruh pasukan saat mereka mundur. Tang Wutong terus menyalurkan kekuatan spiritual kepada Huo Yuhao agar ia tetap dapat mempertahankan kondisi tubuh dan kemampuan spiritualnya. Lia menggunakan kemampuan pengendalian duyungnya untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan. Saat proses evakuasi berlangsung, Radiant City akhirnya melancarkan serangan balasan. Berkas-berkas cahaya dari berbagai instalasi alat jiwa mulai menghujani lokasi Huo Yuhao dan pasukannya dengan serangan pemboman area yang luas. Mereka berusaha menekan musuh dan mencegah mereka melarikan diri. Namun Huo Yuhao telah memperhitungkan semua kemungkinan tersebut. Ia menggunakan berbagai sistem pertahanan yang sebelumnya dirampas dari Kekaisaran Sun Moon untuk melindungi pasukannya. Berkat perlindungan itu, pemboman besar-besaran tersebut tidak mampu menembus penghalang pertahanan mereka. Ketika sebagian besar pasukan telah berhasil memasuki gerbang spektral, 3 sosok kuat tiba-tiba melesat keluar dari Radiant City menuju lokasi Huo Yuhao. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao langsung mengenali mereka sebagai 3 insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Moon. Salah satu dari mereka adalah Starsky Doluo Ye Yuli. Menyadari ancaman besar yang mereka bawa, Huo Yuhao segera membagi tugas kepada para petinggi Sekte Tang. Ia dan Tang Wutong akan menghadapi Starsky Doluo. Bei Bei ditugaskan menghadapi musuh di sisi kiri dengan bantuan Ji Juechen dan Jing Xian. Shu Sanxi akan menghadapi musuh di sisi kanan dengan bantuan Ye Gui dan Nan Qiu Qiu.
Sementara itu, He Chaitu dan para anggota lainnya bertugas memastikan seluruh legiun dapat mundur dengan selamat melalui gerbang spektral. Ye Yulin sendiri mengamati penghalang besar yang menyembunyikan pasukan Sekte Tang dari kejauhan. Ia sangat penasaran dengan identitas para penyerang yang mampu melancarkan serangan begitu sempurna terhadap Radiant City dan bahkan berhasil menghancurkan sebagian besar istana kekaisaran. Ia menyadari bahwa operasi ini pasti dilakukan oleh kekuatan besar yang sangat terorganisasi. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang menuju arahnya, Ye Yulin segera melepaskan kemampuan khasnya. Beberapa bola cahaya muncul di langit dan berubah menjadi gugusan bintang yang mematikan. Namun sebelum ia sempat menyerang, Huo Yuhao menggunakan serangan spiritual yang sangat kuat hingga membuat alat jiwa pertahanan mental milik Ye Yulin hampir hancur. Kesempatan itu digunakan Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk mendekat dengan cepat. Meski begitu, Ye Yulin tetap menunjukkan pengalaman tempurnya sebagai insinyur jiwa kelas 9. Ia membentuk jaring energi raksasa untuk menghalangi lawan sekaligus memperlebar jarak hingga ratusan meter. Huo Yuhao tidak memaksakan diri menembus jaring tersebut dan memilih menunggu kesempatan yang lebih baik. Di saat yang sama, Ye Yulin mulai mengisi ulang senjata andalannya, Jarum Ilahi Sun Moon, alat jiwa kelas 9 yang memiliki daya hancur luar biasa bahkan terhadap seorang Douluo transenden. Sementara ia bersiap menyerang, sebuah suara pemandu berwarna oranye merah tiba-tiba muncul dari dalam penghalang pasukan Sekte Tang. Ye Yulin langsung menyadari bahaya besar yang ditimbulkannya. Suara tersebut dirancang untuk memancing seluruh sistem pertahanan otomatis dan alat jiwa pencegat milik Radiant City agar membuang amunisi dan energi mereka secara sia-sia. Menyadari kemungkinan adanya gelombang serangan kedua, Ye Yulin segera menghubungi seluruh pasukan pertahanan dan memerintahkan mereka beralih ke mode pertahanan penuh. Saat perhatian Ye Yulin terpecah, Huo Yuhao memulai serangan utamanya. Dengan bantuan Tang Wutong, ia menggunakan kemampuan Meteor Es yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya hingga setara serangan seorang Douluo transenden berelemen es. Tubuhnya berubah menjadi meteor putih yang meluncur langsung ke arah Ye Yulin. Merasakan ancaman yang luar biasa, Ye Yulin segera menembakkan Jarum Ilahi Sun Moon yang baru selesai diisi energinya. Pilar cahaya emas dan perak yang sangat kuat meluncur turun dari langit menuju Huo Yuhao. Namun tepat sebelum serangan mengenai sasaran, Huo Yuhao menjalankan rencana yang telah disiapkan bersama Shu Sanshi. Di medan pertempuran lain, Shu Sanshi memimpin serangan terhadap salah satu insinyur jiwa kelas 9. Dengan perisai Xuanwu yang telah berevolusi sempurna, ia menerjang lawannya tanpa takut terhadap rentetan serangan alat jiwa. Saat lawan mencoba menjaga jarak, Shu Sanshi menggunakan kemampuan pemanggilan Xuanwu yang secara paksa menarik musuh tepat ke depannya. Setelah itu ia menghantam musuh dengan serangan kura-kura emas dan melemparkannya ke arah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao menggunakan kemampuan duplikasi spiritual untuk menyalin teknik pemindahan Xuanwu dan menukar posisinya dengan insinyur jiwa tersebut pada saat yang sangat tepat. Akibatnya, Jarum Ilahi Sun Moon yang seharusnya menghantam Huo Yuhao justru menghantam rekan Ye Yulin sendiri. Serangan dahsyat itu menghancurkan seluruh lapisan pertahanan insinyur jiwa kelas 9 tersebut dalam sekejap. Untungnya, ia masih memiliki alat jiwa penyelamat darurat yang memindahkannya beberapa puluh meter sebelum terkena dampak penuh. Meski berhasil selamat, tubuhnya hangus parah dan ia memuntahkan darah akibat luka berat. Ketika Ye Yulin menyadari bahwa ia baru saja melukai sekutunya sendiri karena terjebak dalam rencana Huo Yuhao, seluruh medan perang berubah semakin kacau. Pada saat yang sama, sebuah pilar cahaya ungu keemasan yang sangat besar menerangi langit malam, menandakan bahwa pertempuran besar antara Sekte Tang dan para ahli terkuat Kekaisaran Sun Moon baru saja memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Dalam pertempuran besar yang telah dirancang dengan sangat matang oleh Huo Yuhao, seorang insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Moon yang sebelumnya mengira dirinya berhasil lolos dari maut, justru tewas seketika ketika diselimuti cahaya ungu keemasan yang sangat kuat. Seluruh pertahanannya hancur tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Kematian tersebut merupakan hasil kerja sama sempurna seluruh anggota Sekte Tang, terutama serangan pamungkas Tang Wutong yang menggunakan tarian naga matahari cemerlang yang menjadi pukulan penutup untuk menghabisi musuh. Dengan demikian, rencana Huo Yuhao berhasil mencapai tujuan pentingnya, yaitu membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9. Di sisi lain, Starsky Douluo yang sempat salah menyerang sasaran merasa sangat menyesal dan sedih ketika melihat rekannya tewas di depan matanya. Sementara itu, Ye Yulin akhirnya menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Sinyal penuntun yang dilihatnya memang nyata, tetapi sosok gelap yang mengikutinya ternyata bukanlah senjata jiwa ofensif yang kuat seperti yang ia duga. Kesalahan penilaian yang dibuatnya dalam situasi penuh tekanan menyebabkan pasukan artileri garis depan tidak memberikan dukungan tembakan yang diperlukan. Saat Ye Yulin hendak menghubungi mereka kembali, ia merasakan tekanan besar mendekatinya.
Sosok berwarna biru gelap melesat di langit dengan lintasan parabola yang indah dan kecepatan luar biasa, jelas menunjukkan penggunaan alat jiwa terbang kelas 9. Menyadari situasinya sangat berbahaya, Ye Yulin langsung memilih melarikan diri. Setelah 2 kali menggunakan jarum ilahi Sun Moon, kekuatan jiwanya sudah banyak terkuras. Ditambah lagi, ia baru saja menyaksikan kematian rekannya. Dengan 5 ahli jiwa kuat mengepungnya, ia tahu tidak mungkin menang dan memutuskan menyelamatkan dirinya menggunakan alat jiwa terbang kelas 9 miliknya. Pada saat yang sama, di kejauhan muncul ledakan cahaya yang menghasilkan gelombang gangguan besar di udara. Ye Yulin segera menyadari bahwa itu adalah peluru gangguan, yaitu peluru khusus yang tidak memiliki daya rusak, tetapi mampu melumpuhkan sementara seluruh sistem komunikasi dan pengawasan jiwa. Huo Yuhao sengaja menggunakan peluru tersebut untuk memutus seluruh jalur komunikasi antara Ye Yulin dan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Akibatnya, Ye Yulin semakin frustrasi sekaligus ketakutan karena semua tindakannya seolah telah diprediksi oleh Huo Yuhao. Ia merasa selalu tertinggal 1 langkah di belakang lawannya. Karena itulah ia semakin yakin bahwa satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Di medan lain, seorang insinyur jiwa kelas 9 lainnya yang sedang bertarung melawan Bei Bei dan rekan-rekannya juga berada dalam kondisi buruk. Setelah melakukan beberapa serangan pengalih dan memaksa lawannya mundur, ia juga segera mengaktifkan alat jiwa terbang kelas 9 dan melarikan diri. Gelombang kejut putih menghantam penghalang pertahanan sekte Tang secara brutal hingga alarm peringatan berbunyi keras. Penghalang tersebut hampir runtuh di bawah tekanan yang mengerikan. Pada saat itu, sebagian besar Legiun Insinyur Jiwa Benteng Jiwa telah berhasil mundur dan hanya tersisa Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang serta 7 monster Shrek. Huo Yuhao segera memerintahkan seluruh anggota Sekte Tang untuk bersiap menggunakan senjata ofensif gabungan mereka, sementara anggota lainnya diperintahkan mundur. Bei Bei menolak pergi lebih dulu karena merasa bertanggung jawab atas Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang. Namun Huo Yuhao dengan tegas menjelaskan bahwa hanya dirinya yang mampu memimpin mundurnya pasukan secara aman. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempertaruhkan nyawa Tang Wutong yang dicintainya. Setelah memahami maksud tersebut, Bei Bei akhirnya mempercayai Huo Yuhao dan membawa seluruh anggota lainnya masuk ke gerbang spektral. Saat itu pula Radiant City kembali menembakkan pilar cahaya putih kedua ke langit. Semua orang tahu bahwa penghalang pertahanan mereka tidak mungkin mampu menahan serangan berikutnya. Karena itu, Huo Yuhao memimpin 200 anggota Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang terbang ke udara. Setelah mencapai posisi yang tepat, Huo Yuhao memerintahkan seluruh anggota Legiun mengangkat meriam pemandu mereka. Ia sendiri menggunakan versi emas dari senjata tersebut. Sebuah sinar emas ditembakkan ke udara dan membentuk bola cahaya emas. Kemudian 200 sinar kuning dari seluruh anggota Legiun diarahkan ke bola emas milik Huo Yuhao untuk memperkuatnya. Ketika bola cahaya putih raksasa dari Radiant City mulai turun ke arah mereka, Huo Yuhao mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya dan melepaskan sinar emas raksasa yang menghantam bola putih tersebut. Ajaibnya, sinar emas itu tidak menghancurkan bola putih, melainkan menghentikannya dan melapisinya dengan energi emas. Dengan gerakan tangannya, Huo Yuhao kemudian membelokkan seluruh bola cahaya putih itu dan mengirimkannya kembali menuju Radiant City. Inilah kemampuan luar biasa dari meriam pemandu, senjata khusus yang tidak digunakan untuk menghancurkan serangan musuh secara langsung, melainkan mengendalikan dan mengalihkan energi serangan tersebut. Dari udara, Huo Yuhao melihat bekas kehancuran akibat serangan pertama. Sebuah kawah raksasa sedalam lebih dari 200 meter dan selebar sekitar 1000 meter telah terbentuk. Hanya area kecil yang dilindungi penghalang Sekte Tang yang masih tersisa utuh. Setelah berhasil mengembalikan serangan musuh, Huo Yuhao segera memerintahkan seluruh legiun mundur. Ia memahami bahwa jika tadi memilih masuk ke gerbang spektral lebih awal, mereka tidak akan sempat menghindari serangan kedua. Kini, dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon yang tidak berada di kota dan sebagian besar alat pengintai udara musuh telah hancur, peluang mereka untuk melarikan diri jauh lebih besar. Ketika bola cahaya putih yang mengandung energi setara peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 itu meluncur kembali ke Radiant City, Huo Yuhao berharap serangan tersebut dapat memberikan kerusakan besar kepada musuh. Namun sebelum bola itu mencapai kota, sebuah pilar cahaya putih lain ditembakkan dari Radiant City dan menghancurkannya di udara. Ledakan besar menerangi seluruh langit dan kota sekali lagi. Huo Yuhao merasa sedikit kecewa karena mereka gagal memberikan kerusakan yang lebih besar kepada Radiant City. Meski demikian, ledakan itu tetap memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri tanpa dikejar.
Bahkan para insinyur jiwa kelas 9 pun harus berpikir dua kali untuk mengejar legiun insinyur jiwa sekte Tang yang masih mampu menggunakan serangan gabungan yang sangat kuat. Setelah memastikan tidak ada musuh yang mengejar, Huo Yuhao dan Tang Wutong memimpin seluruh pasukan terbang menjauh. Mereka melakukan berbagai manuver dan perubahan arah selama sekitar 50 km untuk menghilangkan kemungkinan dilacak. Akhirnya mereka tiba di sebuah hutan kecil. Dengan sisa tenaga spiritual yang ada, Huo Yuhao kembali membuka gerbang spektral bersama bantuan Lia. Karena kelelahan berat, kali ini ia hanya mampu membuka 3 gerbang. Seluruh legiun insinyur jiwa sekte Tang kemudian masuk ke dalam demi-plane spektral untuk beristirahat setelah pertempuran yang sangat melelahkan, namun sukses besar karena tidak kehilangan satu orang pun. Sementara itu, Radiant City berada dalam kekacauan total. Selama 10 menit penuh, langit kota dipenuhi cahaya terang akibat berbagai ledakan. Seluruh penduduk terbangun oleh suara ledakan dan guncangan yang mengerikan. Mereka menyaksikan berbagai fenomena luar biasa di langit, termasuk ledakan besar yang terjadi di sekitar Istana Kekaisaran. Karena istana merupakan pusat pemerintahan Kekaisaran Sun Moon, banyak warga mulai ketakutan dan mempertanyakan apakah kaisar masih hidup. Malam itu berubah menjadi malam tanpa tidur bagi seluruh kota. Alarm berbunyi di mana-mana, pecahan alat jiwa berjatuhan dari langit, dan ketakutan menyebar ke seluruh penjuru. Dampak psikologis serangan Huo Yuhao bahkan jauh lebih besar daripada kerusakan fisik yang sebenarnya mereka timbulkan. Dalam istana Radiant City, Shu Tianran berada dalam kondisi sangat buruk. Wajahnya pucat seperti mayat dan tubuhnya kembali mengalami cedera serius akibat ledakan yang menembus pertahanan istana. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya akan diserang oleh senjata yang berasal dari wilayahnya sendiri. Yang lebih menakutkan lagi, peluru meriam jiwa stasioner yang digunakan musuh tampaknya dirancang khusus untuk menembus penghalang pertahanan Kekaisaran Sun Moon. Shu Tianran sampai pada kesimpulan bahwa jika Huo Yuhao memiliki lebih banyak peluru seperti itu, seluruh kekaisaran mungkin bisa dihancurkan. Di sampingnya berdiri Ye Shishui yang memilih tetap melindunginya daripada mengejar musuh. Ia menyadari bahwa meskipun pengaruhnya dalam kekaisaran mulai berkurang, keselamatan Shu Tianran tetap sangat penting bagi masa depan Gereja Roh Kudus. Namun bahkan Ye Shishui sendiri mulai merasa takut terhadap perkembangan teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon yang sudah berada di luar kendalinya. Shu Tianran kemudian memuntahkan darah akibat luka-lukanya yang semakin parah. Sejak muda, ia kehilangan kedua kaki dalam perebutan takhta dan kehilangan banyak vitalitas. Walaupun akhirnya berhasil mencapai tingkat Doluo bergelar dengan bantuan berbagai obat berharga, fondasinya tetap rusak. Ditambah lagi luka parah akibat serangan Dubusi di masa lalu, dan serangan malam ini, kondisinya semakin memburuk. Menurut Ye Shishui, bahkan dengan perawatan terbaik, umur Shu Tianran mungkin hanya bisa bertahan sekitar 50 tahun lagi. Dalam keadaan seperti itu, kemarahannya semakin besar. Namun ia tetap mempertahankan ketenangannya di hadapan para menteri, bangsawan, dan anggota keluarga kerajaan yang mulai berdatangan. Sebagian dari mereka benar-benar khawatir, tetapi sebagian lainnya diam-diam berharap Shu Tianran meninggal agar mereka memiliki peluang merebut kekuasaan. Ketika Shu Tianran menanyakan keadaan putra mahkota dan menerima laporan bahwa anaknya aman berkat perlindungan domain bintang abadi, banyak wajah menunjukkan kekecewaan karena harapan mereka untuk merebut takhta langsung sirna. Setelah itu, Shu Tianran menanyakan kapan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran akan kembali dan memerintahkan agar mereka segera memburu musuh. Tidak lama kemudian, Ye Yulin tiba di hadapannya dalam keadaan sangat frustrasi. Ia melaporkan bahwa musuh yang menyerang Radiant City kemungkinan berasal dari 3 kekaisaran lain dan memiliki lebih dari 1 legiun insinyur jiwa. Pernyataan itu langsung membuat seluruh ruangan terdiam. Fakta bahwa beberapa legiun besar mampu menyusup jauh ke jantung Radiant City tanpa terdeteksi merupakan penghinaan besar bagi sistem pertahanan Kekaisaran Sun Moon. Ye Yulin lalu menyarankan agar operasi militer untuk sementara dihentikan sampai penyelidikan selesai dilakukan. Mendengar laporan tersebut, Shu Tianran menatapnya dengan dingin dan memerintahkan agar seluruh detail mengenai identitas dan kekuatan musuh segera dijelaskan. Dengan demikian, malam yang seharusnya menjadi kemenangan bagi Kekaisaran Sun Moon justru berubah menjadi salah satu malam paling memalukan dan mengguncang dalam sejarah Radiant City. Itulah pembahasan untuk video kali ini. Di video ini, saya hanya membahas alur ceritanya secara garis besar. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, saya sangat menyarankan untuk membaca novel aslinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa menikmati konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.